Seru. Bener-bener seru. Bahkan bukan seru lagi, tapi ini masuk area serem. Kupikir, jarang ada orang yang punya keberanian, kenekatan seperti ini. Jika ingat kejadian itu, aku bisa geleng-geleng kepala sendiri. Untung, aku masih diberi kesempatan untuk bertobat, bahkan kini aku sudah menyandang gelar hajah. Meski begitu, tak semudah membalikkan tangan ketika tengah berjuang untuk melupakan sebuah cinta yang sudah terlanjur mengakar dalam darah dagingku. Nah, supaya tak penasaran, yuk ikuti cerita lengkapnya. Semoga dapat diambil hikmahnya. Tok, 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 disertai suara desisan lirih tapi cukup terdengar dari balik daun jendela kamarku terdengar berulang-ulang. Aku yang sudah mau tidur akhirnya terbangun dan segera bangkit. Siapa ia? Bisikku dengan menempelkan bibir di daun jendela. Sebenarnya aku sudah tahu siapa gerangan. Tapi untuk memastikan saja, karena tadi sore dia kasih kabar via pesan WA, malam ini gak jadi datang. Takutnya kalau orang lain yang datang. Aku Dodi, bisiknya di luar. Mendengar jawaban itu buru-buru aku turun dari ranjang. Mematikan lampu. Lalu kembali ke jendela lagi, dan membuka. Suamimu mana? Tanya Dodi usai berhasil masuk. Tentu saja dengan suara berbisik. Sudah tidur. Di mana? Di bangku ruang tengah. Lah terus pintunya? Tanya Dodi lagi. Sudah kukunci. Jawabku. Hingga selanjutnya, di dalam gelapnya ruangan, seperti yang sudah-sudah, kami pun melukis keindahan malam dengan keletihan raga dan kelegaan jiwa. Kenalin dulu, namaku Ningrum, usia 33 tahun, anak 1, dan masih bersuami. Suamiku pegawai kantor kelurahan yang usianya sudah 50 tahun. Kok sudah tua? Gak masalah. Yang penting aku punya kekasih yang usianya muda. Lebih muda dariku. Kayak gitu kan. Namanya Dodi. Usianya 28 tahun. Sudah berkeluarga. Masih tetangga dekat. Rumah kami masih satu RT. Dan jika ditelisik dari garis keluarga, Dodi itu masih ada hubungan saudara dengan suamiku. Tapi kenapa kami menjalin hubungan? Itu gak usah dibahas. Sebab yang namanya jatuh cinta kadang memang tak butuh kompromi. Gak mau lihat status dan keadaan. Itulah repotnya. Kayak gitu kan. Suatu hari aku ambil buku rapotnya anakku. Ganis nama anakku. Kelas 1 SD. Sama sekali aku gak tahu jika wali kelasnya ternyata Dodi. Begitu masuk kelas dan melihat Pak Guru muda, jantungku deg-degan. Wow, ganteng banget, gitu kan? Semakin aku perhatikan semakin aku merasa penasaran. Kayaknya pernah lihat orang ini. Tapi aku lupa ingat. Lalu aku beranikan diri bertanya sama wali murid yang duduk di sebelahku. Dari situlah aku baru tahu jika wali kelasnya Ganis adalah Dodi, yang masih tetanggaku. Maklum, statusku itu pendatang. Yang asli itu suamiku. Selain itu aku juga sibuk kerja. Jadi jarang bersosialisasi di masyarakat. Kayak gitu kan. Waktu terus berlalu, tapi anganku gak bisa melupakan wajah Dodi. Sampai kadang dadaku terasa sesak. Perasaan kangen mulai mendera dan menyiksa batinku. Kayak aneh gitu kan. Dan anehnya lagi, sekarang aku mulai sering antar Ganis ke sekolah. Padahal biasanya bareng Mas Bojo, sekalian berangkat ke kelurahan. Aku benar-benar seperti orang yang kena pelet. Poyang-payangan bingung sendiri. Aku yakin, aku sudah jatuh cinta tingkat tinggi sama Pak Dodi.
Hingga suatu ketika aku sudah gak kuat nahan perasaan lagi, dan akhirnya aku nekat menghubunginya via WA. Malu-maluin bener kan, tapi memang begitulah adanya. Aku gak bisa membohongi diriku sendiri. Berawal sekedar tanya-tanya tentang sekolah Ganis hingga di suatu kesempatan, aku beranikan diri untuk mengungkapkan isi hatiku. Ini sangat memalukan toh. Kok ada seorang emak-emak yang gak malu mengatakan rasa sukanya pada pria beristri. Jian kebacut, kayak gitu kan. Meski aku juga yakin apa yang terjadi pada diriku ini juga bisa terjadi pada wanita yang lain. Begitulah yang kurasakan. Ternyata cinta terlarang itu selalu merendahkan harga diri. Meski dengan sembunyi-sembunyi tapi terasa sangat indah. Dan itulah yang kumaksud merendahkan harga diri, tak tahu malu. Tapi harga diri siapa yang gak boleh rendah jika setiap saat merasakan hati seperti tercabik-cabik, dan pikiran gak bisa fokus. Sudah berusaha mengalahkan rasa ini, tapi bayangan Dodi terus saja mengikutiku. Aku mengaku rendah, musabab cinta terlarang ini. Mas Dodi, sapaku di pesan WA. Lia, ada apa? Gak ngangka dia jawab begitu cepat. Kangen. Sama. Jawaban singkat itu bikin jantungku berdegup kencang seketika. Ketemu yuk kataku, setelah sesaat diam untuk mengumpulkan keberanian dan mengatakan itu. Kapan? Ya sekarang lah. Kok sekarang? Suara Dodi terdengar kaget. Ini kan sudah tengah malam. Ujarnya. Iya emang, tapi kalau mau, kamu boleh kok kesini, ujarku yang sebenarnya sudah aku rencanakan tadi siang. Kesini kemana sih? Ke rumahku lah. Hah, ke rumahmu sekarang? Iya, kayak gitu kan jawabku. Gak mau ah, bahaya. Kayak gitu kan katanya yang bikin aku kecewa. Katanya kangen, tambahku makin ngeyel. Lia tapi gak nekat juga, jawabnya. Aku gak balas lagi. Merasa kecewa. Kirain dia mau. Ternyata penakut. Cemen. Gitu kan batinku. Halo, kok ilang? Kata Dodi lagi masih di WA. Kalau kamu berani datang ke sini, gitu kan jawabku, menantang. Tapi ada misuamu kan? Ya memang ada. Tapi tidur sendiri-sendiri. Maksudnya, tanyanya udah makin penasaran. Dia selalu tidur di kamar yang satu. Masak sih. Terus, kalau main gimana? Ya main aja. Setelahnya pindah lagi. Terus kalau aku ke situ gimana? Pertanyaan yang bikin hatiku mulai berdesir. Kamu ke samping rumah sebelah selatan. Di situ ada 3 jendela kamar kan? Lah kamarku yang paling belakang, kayak gitu kan jawabku yang semakin gak bisa ngendalikan diri. Kamu yakin? Dodi masih ragu. Lia, aku yakin. Oke, kalau begitu aku ke situ, tegasnya. Tapi keadaan di situ gimana? Gantian aku yang ragu-ragu. Maksudnya istriku. Iya, istriku sudah pulas dari tadi. Udah ya aku ke situ keburu gak jadi. Oke, aku tunggu. Jawabku disertai bunyi jantungku yang dak-dikduk tapi bikin girang. Matiin lampunya, bisik Dodi yang masih di luar. Aku seperti tersadar, dan seketika aku melangkah cepat menuju saklar, kemudian, klik, gelap seketika. Begitu sudah masuk dan jendela aku tutup kembali rapat-rapat, langsung aku dekap ia di dalam kegelapan. Aku kangen banget bisikku. Apa kamu benar-benar cinta aku? Tanyanya juga berbisik. Lia, kalau kamu, jawab dan tanyaku. Dodi gak langsung jawab, mungkin ragu. Tapi bagiku,
Saat ini dia gak cinta, gak masalah. Yang penting aku bisa mendapatkannya. Masih di tengah gelap, kami mulai beraksi. Dan 5 menit kemudian Dodi bilang gini, "Kok sudah momploh?" Aku kaget dan tersipu. Beruntung keadaan gelap jadi Dodi gak bisa lihat rona merah di kulit mukaku. Hela nafas, kami sudah gak bersuara lagi. Sudah sama-sama memburu, menderu-deru, dan pada akhirnya kami pun tak sadarkan diri. Guyuran hujan di luar, seolah ingin mengiringi tarian malam kami. Begitu deras hingga tempias air masuk lewat ventilasi. Menambah suasana makin ulet dan alot. Sampai titik keringat keluar dari pori-pori. Itulah awal mula hubungan kami. Berlanjut sampai bertahun-tahun. Kadang otak warasku mikir, sebenarnya ini cinta atau apa? Ataukah gaya orang dewasa itu selalu berakhir dengan permintaan? Apakah tiap bertemu harus menumpahkan keinginan? Aku juga gak tahu. Yang jelas, cinta ini telah bikin mata kami gak bisa melihat apa-apa. Meski kadang kami juga putus, tapi pas kangen berat cepat nyambung lagi. Dodi pun kian nekat. Meski hampir ketahuan, tetap saja datang meski malam-malam. Kadang aku suka tertawa sendiri setiap ingat kejadian malam itu. Di saat kami lagi asyik, tiba-tiba suamiku ngetuk pintu. Dan seketika Dodi ambil langkah 1000. Tapi ada hikmahnya. Setelah kejadian itu Dodi seperti menemukan kesadarannya. Dia ngajak udahan. Tapi selang beberapa hari kemudian, ngajak lagi. Sampai pada suatu hari, aku benar-benar menemukan kesadaran. Aku sudah nekat untuk menyudahi. Kesadaran itu aku dapat sesaat setelah bapakku meninggal. Dodi masih terus menggangguku. Tapi gak aku gubris. Nopenya aku blok. Bahkan setiap malam, masih suka ketok-ketok jendela kamarku. Tapi gak pernah aku bukain. Bahkan aku sampai kesel mendengar suara berisik di luar jendela. Akhirnya aku teriakin. Suamiku bangun dan keluar. Untung Dodi sudah kabur. Dulu aku yang memulai, tapi sekarang aku yang mengakhiri, ucapku dalam hati. Dan tentu kadang aku merasa kasihan. Tapi aku kuatkan lagi, aku gak boleh nyerah dengan perasaan ini. Seperti itulah kisah laluku. Entah itu kisah kelam atau malah kisah menyenangkan. Yang pasti aku sudah berusaha menghapusnya dengan bertobat. Terlebih, belum lama ini, suamiku sudah daftarin aku untuk haji. Moga rahasiaku ini tak akan diketahui suamiku, seperti halnya aku ingin terus merahasiakannya. Selesai dan terima kasih.